Ya al-hadirin rahimakumullah, usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat khusus yang dirahmati Allah. Yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa menyampaikan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan yang nasihat. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan salat khusyuk. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita di dalam yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini telah terjadi salah satu gerhana, yaitu gerhana bulan. Setiap gerhana bukan menunjukkan sesuatu yang sebagian besar dipikirkan oleh orang atau diyakini oleh orang zaman dahulu. Tapi sesungguhnya gerhana itu hanyalah salah satu dari tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana apapun itu, baik bulan maupun matahari, maka pasti ada hikmah di balik. Nah, saya coba akan menyampaikan beberapa hikmah yang terkait dengan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang pertama, tadi dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah yang di tangannya, di genggamannya semua kekuasaan, semua kekuatan, semua perintah. Dan dengan di tangannya juga maka semua Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasanya, Allah yang akan mengendalikannya. Salah satunya adalah gerhana ini. Jadi sesungguhnya ini adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah belajar sedikit tentang alam semesta mereka, maka sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala dapat dengan sempurna mengendalikan alam semesta ini, maka itu menunjukkan kekuatan Allah, keilmuan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dari bumi jaraknya ada 150 juta kilometer. Dari jarak yang sebegitu jauh, Allah bisa mengendalikan sedemikian rupa sehingga kemudian Allah mengatur agar matahari tidak menarik bumi dan bumi bisa mengendalikan atau memposisikan dirinya sehingga kemudian tidak tertarik kepada matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil 'alim." Dan matahari itu berputar pada porosnya. Itu yang menyebabkan kenapa matahari kemudian tidak bisa menarik bumi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan matahari. Demikian juga dengan bumi. Bumi berputar pada porosnya dan berotasi pada lintasannya. Itu yang menyebabkan kenapa matahari tidak bisa menarik bumi. Dan itu bukan hanya terjadi pada matahari dan bumi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar alam semesta mereka, kita berada di planet, salah satu planet dari alam semesta mereka. Kalau tidak salah di masa di planet di galaksi kita itu ada beberapa planet. Dan di samping itu ada banyak sekali benda-benda yang jumlahnya mungkin miliaran. Satu galaksi ada begitu banyak benda ruang angkasa yang mungkin sampai miliaran, bahkan mungkin triliunan yang tidak terbatas. Dan Bapak Ibu,
bisa memahami ternyata yang seperti galaksi Bima Sakti itu ada miliaran jumlahnya yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau satu planet satu galaksi itu ada satu matahari yang menyinari seluruh galaksi itu, maka ternyata di dunia ini, di alam semesta ini, mereka ada miliaran matahari. Kalau mataharinya kita Bima Sakti itu 1 juta kali lipat besarnya dibandingkan dengan bumi kita, maka ada matahari dari planet yang lain yang besarnya sampai 11 miliar kali lebih besar dibandingkan dengan matahari. Jadi kalau kita bisa menghitung, kalau kita mau menghitung, tidak mungkin kita menghitung luasnya luar angkasa, banyaknya benda yang tidak di angkasa, dan itu semua di bawah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, menggambarkan betapa besarnya alam semesta mereka. Ya. Rasulullah SAW menggambarkan bumi yang kita tempati sekarang dibandingkan dengan langit. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk yang tadi Imam juga baca, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 tingkat langit yang itu tersusun secara berurutan. Kita bandingkan antara langit yang pertama dengan bumi kita. Langit yang pertama dengan bumi kita, Rasulullah pernah menyampaikan, itu seperti hanya bumi itu seperti cincin yang diletakkan di padang pasir yang luas tidak terhingga, dibandingkan dengan langit tingkat pertama itu adalah gambaran besarnya bumi kita. Di besarnya bumi kita seperti hanya cincin yang diletakkan di padang pasir yang luas sekali, yang seolah-olah tidak ada artinya satu cincin itu. Betapa kecilnya bumi kita. Itu baru perbandingan antara bumi kita itu dengan langit tingkat yang pertama. Kemudian langit yang kedua dibandingkan dengan langit yang pertama dan bumi. Jadi bumi dijumlahkan dengan langit tingkat pertama, maka itu seperti hanya dibandingkan dengan langit kedua itu seperti hanya cincin yang diletakkan di padang pasir. Langit tingkat yang ketiga besarnya itu adalah besarnya langit tingkat kedua ditambah langit pertama ditambah dengan bumi itu seperti hanya pasir yang diletakkan, cincin yang diletakkan di padang pasir yang teramat luas. Itu bandingan betapa besarnya alam semesta sampai kemudian di langit yang tingkat ke-7 itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua Allah mengatur tanpa sedikit pun mengalami kesulitan. Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang pertama kepada dia dengan Allah. Yang kedua, hikmah dari gerhana mereka adalah bahwa alam semesta ini bukan kekal, tetapi pasti akan fana. Jadi kalau selama ini kita lebih banyak menikmati adanya matahari tanpa ada gangguan gerhana, sekali-kali kemudian ada gerhana, itu menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak akan terus-menerus teratur, tetapi pada suatu ketika akan mengalami perubahan. Dan perubahan yang pasti yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya hari kiamat. Seandainya gerhana malam ini, seandainya Allah menakdirkan bahwa kiamat, maka dengan sangat mudah, dengan sekali perubahan gravitasi atau sedikit dengan perubahan perputaran matahari berputar pada porosnya, maka itu bisa jadi akan terjadi kiamat. Artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kesusahan untuk menciptakan perubahan yang luar biasa yang kemudian bisa menyebabkan manusia menjadi kiamat. Nah, kiamat itu pasti, termasuk kematian atau kiamat kecil kita atau kematian kita adalah pasti. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita punya bekal seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kita melihatnya. Maka kita sebaiknya terus berintrospeksi, terus bermuhasabah, bertaubat, meminta amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita dipanggil maka kita sudah siap dan membuat amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, hikmah adanya gerhana ini adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
mauti ahadin wala li hayatihi. Wa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadirin, Rasulullah SAW ketika masih sugeng itu pernah mengalami gerhana matahari sekali, dan gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya salah satu putra beliau, yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu, yang berumur baru 16 bulan. Pada saat itu kemudian orang-orang menduga ini gerhana terjadi karena kematian anaknya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan tidak, bahwa sesungguhnya yang namanya gerhana ataupun yang lain yang berkaitan dengan kejadian alam itu bukan karena adanya atau tanda sesuatu, tetapi menunjukkan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatihi, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu atau dua dari tanda kekuasaan Allah. Dan apabila ada gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, tetapi itu adalah karena kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting kepada itu. Ketika ada gerhana, maka Rasulullah SAW menyampaikan, maka berdoalah kalian, fad'ullah. Maka kita disarankan, diperintahkan untuk berdoa. Berdoa dalam bentuk apapun, meminta apapun, dan itu adalah salah satu waktu yang dijawab. Yang kedua, wakabiru, untuk bertakbir, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah. Yang ketiga, wasolu, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, misalnya kita melaksanakan salat sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan salat khusyuk. Dan yang ketiga adalah dengan watafaqahu, dengan bersedekah. Bersedekah yang dilaksanakan sejak mulai dari gerhana sampai berakhirnya gerhana, itu merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari perintah ini, Bapak Ibu yang berkenan Allah, itu menunjukkan bahwa apabila ada kesulitan, apabila ada kesukaran, maka penolong kita itu adalah tadi Allah, dengan berdoa kepada Allah, meminta agar semua kesalahan, semua hambatan, semua rintangan, semua cobaan itu kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Yang kedua, dengan wakabiru, dengan membesarkan nama Allah, dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, itu adalah satu jalan agar kita dimudahkan atau dihilangkan atau diselesaikan masalah-masalah kita. Yang ketiga, dengan bersolat wasolu, kita melaksanakan sholat, itu bagian yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendapatkan musibah atau masalah atau cobaan. Yang terakhir adalah dengan watafaqahu, dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menambah rezekinya, bisa menjauhkan dari musibah, bisa dijauhkan dari siksa api neraka dan seterusnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku ibadah tabastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Moga mari kita doa ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa